Oke, dari kita mau ngebahas drama ospek-ospekan yang lagi heboh sekarang ya. Jadi lagi rame ya beredar video di mana ada pekerjaan migran Indo di Jepang tuh ya. Jadi mereka ini lagi di ospek. Jadi mereka disuruh setengah telanjang, ya makan nato, terus muka mereka juga kayaknya enak-enak gitu. Ya udah, abis itu ada narasi-narasinya, juga ada suara-suaranya gitu loh. Kalau ini tuh kayak buat nguji mereka tuh dari segi fisik sama mental di sono gitu supaya bertahan. Jadi katanya kalau orang Jepang tuh jauh lebih jahat katanya. Jadi ini katanya supaya mereka terlatih lah, jadi nggak cengeng begitu. Terus di situ juga ada yang komen katanya, nanggung sih, itu kan musim dingin katanya. Nggak pakai jalan aja sekalian tuh goblok aja yang komen. Ya udah, abis itu video tuh banyak respon negatifnya ya. Jadi banyak komenan-komenan yang bilang katanya masa begini sih caranya, katanya senior bukannya bimbing junior malah kayak ngebully ngeospek. Tapi di sisi lain ada komenan juga yang ngebela, ya itu juga aneh-aneh, dibilang katanya ah ini mah udah biasa katanya, lu gak tahu aja katanya di Jepang tuh orangnya jahat-jahat katanya, kalau lu nggak dilatih fisik sama mentalnya gimana bisa bertahan di sono. Karena ini video itu kebanyakan respon negatifnya, akhirnya mereka tuh bikin klarifikasi. Dan klarifikasinya ini juga dihujat lagi. Karena kenapa? Klarifikasinya tuh kayak nggak ngejawab gitu loh. Jadi mereka ngomong katanya kalau video yang beredar itu semua kan akhirnya meresahkan tuh. Ya udah mereka minta maaf. Tapi katanya di sini mereka tuh gak ada maksud ngebully gitu loh. Dan di video itu juga banyak kan junior-junior ya. Jadi akhirnya juniornya juga ikutan ngomong katanya kalau ini sebenarnya bukan bully, bukan ospek katanya. Jadi ini sekedar melatih mental sama fisik aja gitu loh. Jadi supaya mereka kuat gitu. Ya akhirnya makanya kalau gue bilang sih wajar aja banyak orang yang bilang katanya klarifikasinya ini mah kayak bukan klarifikasi. Sebenarnya ini nggak cuma satu kasus aja ya. Sebelumnya itu bener-bener pas-pasan ada kasus yang mirip juga. Jadi ada cosplayer Vi ya, di Facebook di mana dia tuh curhat kalau adiknya tuh masuk LPK malah dibully sama senior-seniornya. Ya gitulah, kejadiannya mirip-mirip, katanya disuruh latihan fisik lah, ya terus juga disuruh gak boleh ngapa-ngapain gitu, dibentak-bentak, terus ya ada sampai fisik juga. Dan akhirnya dia bawa pengacara ke LPK situ gitu loh, ketemu. Dan LPK sendiri bilang katanya kalau mereka tuh gak tahu apa-apa soal yang terjadi ada di situ. Kayak setelah dikonfrontirin tuh senior-seniornya, mereka bilang katanya kalau mereka tuh gak ada maksud jahat katanya. Kalau di Jepang emang keras, jadi mesti begitu. Dan ini juga katanya kayak turun-menurun gitu loh dari senior sebelumnya ke yang sekarang. Jadi mereka cuma ngejalanin apa yang dilakuin dulu gitu loh. Ya udah, akhirnya setelah itu selesai, si Mbak Fai-nya juga balik sama adeknya. Itu malah diteriakin sama orang-orang lain gitu yang di sono. Dan setelah gue baca-baca komenan-komenan juga, ya mereka ada yang bilang katanya beberapa LPK emang kejadian kayak begini, tapi gak semua kejadian kayak begitu. Ya kalau menurut gue agak-agak goblok sih ini. Maksud gue kan ini orang sama-sama ya cari duit di negara orang lain. Ya maksudnya mesti saling bantu lah, bukannya saling kayak pelonco-peloncoan, ospek-ospekan, bully-bulian. Makanya tadinya gue gak percaya lo, ada sempet ya ada orang ngomong gitu komen di mana katanya kalau sebenarnya banyak kan tuh yang kejadian kayak bully-bully gitu di sono bukannya sama orang Jepang katanya, jadi sama orang sendiri di situ. Tadi gue gak percaya masa sih orang sendiri kayak begitu. Tapi setelah ngelihat banyak kasus-kasus kayak gini, gue percaya juga. Ya terus abis itu ya, soal yang kayak begitu-begitu, maksudnya mau sampai kapan gitu loh. Iya, ini salah satu hal yang menurut gue juga goblok gitu loh. Ya lu mesti mutus mata rantai setan kayak begini gitu loh. Bukannya gini loh, lu dijahatin gitu sama senior lu dulu. Terus ya lu bales ke junior yang sekarang gitu loh. Kalau orang tuh kalau gue bilang mindsetnya ada yang salah gitu loh. Mestinya ada pikiran begini, oh gue dulu dijahatin nih sama senior gue, oh ya udah sekarang gue ke junior gue gak mau kayak gitu karena gue ngalamin itu hal tuh kayak gitu kagak enak gitu loh. Nah kalau ini gue dulu dijahatin, sekarang ya udah gue balas dendam tuh ke junior gue. Itu kan juga goblok juga gitu loh. Lu di mana mana kalau mau bales tuh ke yang dulu kejahatin lu, bukan orang yang nggak tahu apa-apa terhadap masalah ini. Ya itu makanya soal gue bilang itu mindsetnya ada yang salah di mereka nih. Terus kalau yang soal itu tuh klarifikasinya, ya klarifikasi kalau gue bilang klarifikasi cemen ya.
Ya iyalah, itu juga diklarifikasi, lu lihat banyak kan juga junior yang disuruh ngomong gitu loh. Jadi lu pengen pengen bikin klarifikasi gitu, nggak mau dihujat gitu, tapi lu pengen bilang juga kalau lu tuh gak salah. Jadi klarifikasi macam apa sih itu, kalau itu gue juga nggak habis pikir. Dan kalau soal yang LPK katanya nggak tahu apa-apa, ya justru lu mesti tahu apa-apa. Lu kan istilahnya dibayar gitu loh, lu nggak bisa lepas tangan gitu aja gitu loh, jangan mau terima duitnya aja habis itu ya udah lepas tangan, itu urusan orang-orang di sana gitu loh. Ya sekarang kan lu juga tahu kan ada kejadian kayak gini, misalnya tadinya nggak tahu gitu, ya udah mesti bilangin, kasih sanksi, lu atur gitu loh, lu akomodasiin gimana gitu loh. Bisa ada kejadian kayak begini, bully atau ospek gitu loh, oh kita bisa iniin ke berwajib gitu loh, atau yang kalau di sono gitu bisa dikasih sanksi, dipulangin atau gimana gitu. Kalau enggak ya kagak ada habis-habisnya gitu loh. Kalau masih tetap tutup mata ya gua nggak heran kejadian-kejadian kayak gini bakal terus ada. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.